Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini bertema penyediaan Allah. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 23 ayat yang pertama berkata demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita pagi hari ini melihat satu pengalaman kehidupan seorang yang dekat dengan Tuhan, yaitu Daud. Di mana Daud merasakan bagaimana Tuhan sebagai gembala itu memelihara kehidupannya. Dan penyediaan Allah baginya itu dilukiskan dengan jelas dan dengan satu kalimat yang sangat pendek tetapi sangat dalam artinya, yaitu takkan kekurangan aku. Kalimat takkan kekurangan aku ini melukiskan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Daud. Coba kalau kita renungkan pengalaman yang Daud sudah alami di dalam kehidupan. Yang pertama adalah pengalaman keberanian dan kekuatan yang ada dalam kehidupannya. Tuhan menyediakan keberanian dan kekuatan saat menghadapi tantangan kehidupan. Ini yang pertama kalau kita renungkan bersama. Bagaimana ketika Israel menghadapi Goliat, mereka para tentara Israel ini mengalami ketakutan. Tetapi saat Daud berada di tempat itu, dia bisa berkata demikian di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ini penyediaan Tuhan terhadap kehidupan Daud, yaitu keberanian dan kekuatan menghadapi tantangan. Untuk kita saat pagi hari ini juga demikian. Mungkin kita punya tantangan, mungkin kita punya persoalan seperti Goliat yang begitu sangat besar, yang sulit rasanya untuk kita kalahkan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan menyediakan keberanian untuk kita menghadapi semuanya dan kekuatan untuk bisa mengalahkan Goliat yang kita sedang gumuli. Oleh sebab itu mari umat Tuhan, umat Allah kita sama seperti Daud, yaitu senantiasa tetap dekat kepada Tuhan. Hal yang kedua, penyediaan Tuhan terhadap kehidupan Daud. Kalau kita perhatikan, Allah menyediakan hikmat atas kehidupan Daud. Saat Daud mengalami kehidupan di mana dia harus dikejar-kejar oleh Saul dan berada di tengah-tengah musuhnya, berhadapan dengan Akhis, Tuhan memberikan hikmat kepada Daud untuk menjadi seorang yang kehilangan akal. Ini hikmat untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Hikmat ini disediakan oleh Tuhan untuk Daud pada saat itu. Dia mengambil keputusan untuk berpura-pura menjadi orang gila. Itu bukan sebuah kebetulan, tapi hikmat yang Tuhan taruh dalam kehidupannya supaya dia bisa lolos dari hadapan Akhis. Umat Tuhan, umat Allah, kadang masalah kehidupan juga mengepung kehidupan saudara yang menuntut saudara untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada saudara untuk bisa menyelesaikan setiap problem, setiap masalah yang saudara hadapi. Ini bagian daripada penyediaan Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Dan hal yang ketiga, dalam pengalaman perjalanan kehidupan Daud, pada saat Daud diperhadapkan untuk membangun bait Allah. Walaupun bukan tangannya yang membangun bait Allah, tapi setidaknya dia Tuhan pakai untuk menyediakan proses pembangunan bait Allah. Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan pembangunan bait Allah. Coba kita perhatikan di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ketiga. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Lihat, kita bisa melihat bagaimana Daud dipakai Tuhan untuk menjadi penyedia dalam pembangunan bait Allah.
Dari 3 pengalaman itu saja kita bisa menyimpulkan bahwa benarlah di dalam Dia aku tidak akan kekurangan. Oleh sebab itu umat Tuhan, umat Allah menghadapi pagi hari ini, menjalani hari ini, kita harus percaya bahwa Tuhan telah menyediakan penyediaannya bagi kita. Saat saudara menghadapi problem, Tuhan akan menyediakan jalan keluar melalui hikmat yang Tuhan berikan. Saat saudara menghadapi tantangan yang begitu besar, saudara akan diberi keberanian untuk mengambil tanggung jawab dan menyelesaikannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saat saudara mungkin membutuhkan biaya-biaya tertentu dalam perjalanan kehidupan saudara, Tuhan juga menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Oleh sebab itu tetap maju di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Allah yang esa, juru selamat dan gembala kami yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberkati seluruh jemaat COTW Temanggung, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh staf Gembala, bahkan para aktivis. Tuhan memberkatinya Tuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan baru kepada setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.